warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alfariji. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan prodi S1 Manajemen kelas B24 dengan NPM 101241157. Nah, di sini saya ingin menganalisis kasus perusahaan, dan untuk yang pertama tuh studi kasus yang pertama yaitu identifikasi masalah utamanya itu yaitu adalah miskomunikasi antar tim. Nah, mengapa saya mengasih miskomunikasi antar tim, yaitu informasi yang tidak tersampaikan dengan jelas menyebabkan kebingungan tentang prioritas tanggung jawab dan tujuan proyek. Dan untuk yang keduanya itu yaitu tumpang tindih tugas. Nah, itu ketidakjelasan peran menyebabkan beberapa karyawan pengerjaan hal yang sama atau meninggalkan tugas penting. Dan untuk yang ketiganya itu yaitu adalah struktur organisasi yang belum matang. Nah, dari struktur sederhana, startup beralih ke organisasi yang lebih kompleks tanpa sistem yang mendukung. Terus dan kurangnya tuh manajer yang memiliki keterampilan dan memimpin tim besar. Dan untuk yang tugas yang keduanya itu yaitu saran solusi dan penjelasan efisiensinya. Dan untuk mengatasi masalah ini, nah itu ada yang pertama adalah meningkatkan komunikasi antar tim. Yaitu manfaatnya apa? Manfaatnya itu mengurangi miskomunikasi dan memberikan transparansi dalam pekerjaan, terus memastikan semua tim selalu berada pada jalur yang sama. Dan untuk yang keduanya tuh definisi peran dan struktur organisasi yang jelas. Nah, manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu membantu setiap karyawan memahami tugas mereka secara spesifik dan meningkatkan produktivitas dengan pembagian kerja yang efisien. Dan untuk yang ketiganya itu yaitu manajemen proyek yang struktur. Nah, untuk itu manfaatnya apa? Manfaatnya itu memberikan fleksibel dalam manajemen proyek sambil memastikan fokus pada hasil dan mengurangi resiko keterlambatan proyek akibat miskomunikasi atau tugas yang terabaikan. Nah, untuk yang ketiganya itu cara mempertahankan budaya kerja yang positif dan kolaboratif. Nah, itu yang pertamanya itu ada menerapkan nilai inti, dan yang keduanya itu membuka saluran komunikasi terbuka. Yang ketiganya itu investasi dalam pengembangan karyawan. Terus yang keempatnya itu menghargai dan mengakui kontribusi. Dan untuk yang kelimanya itu fasilitas kolaborasi antar tim. Nah, untuk studi kasus yang keduanya itu yaitu tantangannya dalam mengimplementasikan perubahan strategi bisnis. Nah, apa aja sih tantangannya tuh? Nah, untuk tantangan internalnya tuh itu ada beberapa bagian, yaitu adalah resistensi karyawan terhadap perubahan, terus kesenjangan keterampilan, restrukturasi restrukturisasi organisasi. Nah, untuk yang keduanya itu ada tantangan eksternal. Nah, untuk tantangan eksternal juga sama, ada dua, kompetensi pasar dan adaptasi teknologi. Dan untuk soal yang keduanya itu membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi dan perubahan. Nah, itu tuh ada transformasi berjalan lancar, perusahaan harus membangun budaya yang mendorong inovasi. Nah, misalnya tuh apa aja nih? Misalnya tuh ada menciptakan lingkungan yang terbuka terhadap gagasan baru, terus menanam mindset grounds, terus fasilitasi kolaborasi dan eksperimen, terus pemimpin sebagai panutan dan komunikasi visi yang jelas. Dan untuk soal yang ketiganya itu yaitu peran pemimpin dalam memotivasi karyawan. Nah, itu tuh ada beberapa bagian. Nah, yang pertama itu adalah memberikan visi yang jelas, terus yang keduanya itu menjadi role model, terus yang ketiganya itu memberikan dukungan dan pelatihan. Nah, itu tuh buat apa sih? Untuk mendukung dan pelatihan tuh memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan agar mereka merasa lebih percaya diri terhadap peran baru. Nah, gitu. Untuk yang keempatnya tuh memberikan penghargaan dan pengakuan, dan untuk yang kelimanya tuh mendukung kolaborasi begitu. Dan untuk kesimpulannya itu, untuk tantangan utama yang dihadapi adalah resistensi terhadap perubahan, kesenjangan keterampilan, dan integrasi teknologi baru. Dan untuk mengatasinya, perusahaan harus
harus membangun budaya inovasi yang mendukung kolaborasi dan pembelajaran dan eksperimen. Dan untuk peran pemimpin sangat krusial dalam inovasi karyawan dengan memberikan visi yang jelas, mendukung pengembangan mereka dan memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dalam proses transformasi. Begitu guys. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.